Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang saya muliakan, wabil khusus dari tokoh-tokoh dan para pimpinan di lingkungan, juga tadi guru saya Prof. Din Samsudin. Ini juga ada senior saya Pak Prof. Imam ya, dan juga ini adinda saya yang hadir banyak sekali di sini. Ya, saya sangat bersyukur ya mendapatkan kesempatan ini untuk berbagi atas kepergian seorang ulama ya, seorang benar-benar ulama ya, Ayatullah Ali Tasfiri. Betul, saya juga ikut bersedih dan merasa kita kehilangan, dunia kehilangan seorang pemimpin yang sangat arif, sangat sabar, sangat santun. Ya, saya juga terlambat mengetahuinya, terlambat untuk ikut bersama-sama berdoa untuknya. Saya juga pada sisi lain sebetulnya sangat bersyukur karena setiap kali beliau ke Indonesia, entah berapa kali, diundang oleh PBNU dalam kapasitas saya juga sebagai Khatib Am atau Sekretaris Umum PBNU pada waktu itu, juga alhamdulillah saya sangat bersyukur karena 2 kali beliau breakfast di rumah saya, kediaman pribadi saya. Insyaallah. Saya lebih sering ketemu beliau di luar negeri daripada di dalam negeri. Entah itu di Saudi Arabia, di terakhir itu di Jordan, kemudian juga di Amerika Serikat. Pernah juga di Iran sendiri dalam kapasitas saya mewakili Sunni, ulama Sunni dari Indonesia, karena kita membahas tentang tafsir Al-Mizan Syekh Tabatabai. Saya diminta untuk menjelaskan bagaimana perspektif Sunni Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia membaca tafsir Al-Mizan. Saya sampaikan apa adanya bahwa mungkin kitab-kitab yang ditulis oleh seorang Syiah yang paling laris di pondok pesantren ialah kitab tafsir Al-Mizan. Masya Allah. Mohon maaf, hampir semua ulama-ulama besar NU itu memiliki tafsir. Saya sering mendapatkan pesan nanti kalau ke Mesir, nanti kalau ke tempat-tempat mana, terutama di Lebanon kan banyak bukunya dicetak di penerbit di Lebanon itu, pesanan teman-teman dari kiai-kiai NU itu minta dibelikan tafsir Al-Mizan yang versi sebetulnya sama saja versi yang PDF dengan aslinya. Nah, pertemuan yang menarik yang pernah saya saksikan ialah ketika pada waktu itu di Jordan, satu majelis, jadi dua-duanya ulama yang di situ berhadapan-hadapan, berbeda pendapat ya satu sama lain, antara Syekh Alias Sabuni, pengarang Tafsirul Ahkam,
dua-duanya, dan Syekh Ali Tashiri juga mempresentasikan suatu topik yang sama. Entah kenapa ya dia ada penanya yang menanyakan tentang satu persoalan, tapi dijawab oleh dua tokoh. Satu jawaban dari pengarang Tafsir Al-Ahkam Syekh Ali As-Sabuni, dan satu dianggap mewakili pemikiran Syiah karena persoalan itu persoalan fikih. Nah, di situ ada sedikit perbedaan pendapat antara dua tokoh ini. Dengan begitu santun Syekh Tashiri saya tahu bahwa pendapatnya itu sebetulnya berbeda, tetapi begitu santunnya mengungkapkan secara diplomatis perbedaannya dengan sahabatnya, yaitu Syekh Ali As-Sabuni. Disitulah saya belajar banyak, ya, bahwa menjadi seorang ulama besar itu, ya, kalau masih bisa kita mengungkapkan bahasa yang santun, kenapa harus menggunakan bahasa yang vokal? Dan apa yang terjadi? Syekh Ali As-Sabuni juga yang saya kenal bahwa beliau itu sangat vokal, ya, sangat keras di Saudi Arabia, sangat kental mempertahankan kesunniannya, ya. Tetapi mendengarkan kelembutan seorang Syekh Ali Tashiri ini, dia juga memberikan jawaban yang sangat-sangat setimpal, ya. Jadi saya tambah belajar banyak. Orang yang saya kenal sebagai orang yang keras, tegas, ya, bukan keras, tapi kok bisa menggunakan bahasa lembut, menjawab suara yang sangat, itulah Tashiri tadi. Nah, di situ pelajaran berharga muncul lagi, ya, bahwa ternyata yang paling menyenangkan itu adalah manakala kita menyampaikan sesuatu tanpa menimbulkan ketegangan. Saya sering mengatakan bahwa femininity is the superpower. Kelembutan itu di atas segala-galanya, itu yang lebih kuat. Bukanlah yang hebat itu, ya, yang besar atau yang keras, yang bersemangat. Oh ya, jadi saya teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, dan itu kaitannya juga erat dengan surah Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku ma wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Nah, terus malaikat mempertanyakan kepada Allah, bagaimana mungkin engkau akan menciptakan manusia di dalam bumi yang goncangannya, ya, bergetar seperti itu, mungkin ratusan atau ribuan skala Richter. Bayangkan 11 skala Richter memporak-porandakan Aceh, kan, itu pasti lebih dari itu. Jadi malaikat setelah mengetahui bahwa nanti manusia itu akan ditempatkan di bola dunia ini, maka langsung malaikat itu mempertanyakan bagaimana mungkin manusia akan hidup di alam yang goncangannya dahsyat seperti itu. Lalu Allah memasang gunung di sudut-sudut bumi. Wa khalaqal jibala autada. Nah, langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Kata malaikat, alangkah hebatnya, dahsyatnya gunung itu, ya Allah. Apa ada lebih hebat daripada gunung? Oh, ada. Yaitu besi. Besi itu nanti mampu meratakan gunung. Subhanallah, alangkah hebatnya besi itu, yang keras itu, tapi bisa mengalahkan gunung nanti pada akhirnya. Gunung besar itu tidak ada artinya dalam besi itu. Alangkah hebatnya besi itu, masih ada nggak lebih hebat daripada besi? Ada, yaitu api. Api nanti itu yang mampu melelehkan, mencairkan besi. Alangkah hebatnya api itu. Bisa meratakan gunung, memindahkan gunung. Masih ada lebih hebat daripada besi? Oh, ada. Api tadi. Masih ada lebih hebat dari api yang bisa mencairkan besi? Ada, air. Ya. Alangkah hebatnya air itu, bisa mengalahkan api. Masih ada lebih hebat dari api. Kata Allah, oh ada. Ya. Yaitu udara yang mampu menguapkan
apa itu mengisap air. Nah, dengan kebesarannya itu yang hebat. Bukanlah besi dengan kekerasannya itu yang hebat. Bukanlah api dengan kobarannya itu yang hebat. Bukan juga air yang kelembutannya tapi masih punya bentuk yang hebat. Tapi justru yang lebih hebat itu yang tidak berbentuk tapi efeknya ada, yaitu udara. Lalu malaikat bertanya, masih ada lebih hebat daripada udara yang sedemikian hebat ya Allah? Ada. Yaitu orang yang menyumbang tangan kanannya tapi tidak ketahuan tangan kirinya. Jadi saya teringat apa yang ditampilkan oleh dua sosok figur, ya, Syekh Ayatullah Tasfiri dengan Alias Sabuni pada forum itu. Karena saya juga sering ikut forumnya Alias Sabuni, tapi di tempat yang lain itu tegas, tegar. Tapi kali ini ketika berhadapan dengan Syekh Ayatullah Tasfiri, itu terjadi dua sosok figur yang penuh kearifan. Nah, jadi ini pelajaran buat saya dan mungkin kita juga ya, bahwa lebih sering kelembutan itu menyelesaikan persoalan daripada kekerasan itu sendiri. Nah, kita harus belajar. 27 tokoh terkemuka di dalam abad pertengahan itu, abad atau tahun 700 sampai 1100 ya. Kalau mau dilebihkan 1111 kewafatannya Imam Al-Ghazali. Itu ada 27 tokoh ilmuwan terkemuka. Itu luar biasa. Kalau ada Nobel pada waktu itu, 100% pemenang hadiah Nobel itu orang Islam. Yang menarik adalah 27 itu saya baca biografinya satu persatu. The Father of Chemistry, Jabir bin Hayyan, Al-Khurasan, Al-Khawarizmi, ya. Kemudian juga The Father of the Math-nya itu, kemudian juga Nasruddin At-Tusi, Ibnu Rushd itu sendiri, bahkan Abu Hanifah tapi sebelumnya itu kan. Nah, mungkin 80% di antara 27 orang itu kelahiran di kawasan itu, di kawasan sekarang ini daratan Iran itu. Jadi ada geo-intelektual yang sangat-sangat mengesankan saya itu dalam membaca biografi orang besar. Ya. Jadi sama juga di Mesir, di hulu Mesir itu tempat lahirnya Muhammad Ali, Muhammad Abduh dan sebagainya. Tokoh-tokoh pemikir kawakan itu ternyata geografisnya itu tidak berjauhan satu sama lain. Nah, geointelektual kita juga bisa lihat di Amerika, orang-orang besarnya Amerika itu juga ya Kennedy dan seterusnya itu di sekitar Texas di Central Amerika itu kan. Nah, jadi memang seperti ada geointelektual itu. Nah, kenapa sampai Socrates, Aristoteles, Thales, Anaximenes, Plato itu kan juga kawasan tempat lahirnya itu berdekat-dekatan itu ya. Nah, kalau kita ke Athena itu lautnya sangat biru ya, bening, sanding. Kemudian padepokan para sufi itu juga, para filosofi itu juga luar biasa. Nah, jadi faktor ketenangan, intelektualitas, dan sebagainya. Mestinya kita di Indonesia ini juga mempunyai suatu karakter pemikiran tersendiri, karena kita katanya lahir di dalam, istilahnya itu, kapling kecilnya surga lah. Ya, mestinya kita harus lembut, mestinya kita harus berkasih sayang satu sama lain, mestinya kita harus menampakkan kebersamaan satu sama lain, karena kita ini adalah kapling kecilnya surga katanya di permukaan bumi ini. Kita minal jannah, ya. Allahu a'lam. Tapi mudah-mudahan nanti akan datang akan seperti itu. Kalau sekarang mungkin terserah caranya kita melihatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dalam kesempatan itu saya diundang ke Iran, di Qum bahkan. Nah, saya memperkenalkan nama saya Nasruddin Umar. Ya. Saya dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, mewakili Ahlussunnah. Nah, satu pertanyaan di dalam forum itu, kenapa? Apa rahasianya? Kenapa Syekh Tabatabai itu diterima di Indonesia, ulama-ulama Sunni? Ya, saya katakan mungkin salah satu karakter yang saya baca di dalam
Al-Mizan itu karena apa yang sering dirujuk oleh ulama-ulama Sunni itu juga dirujuk di dalam kitab tafsir At-Tabari. Ada tafsir misalnya, ada riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain selain Ali itu juga diungkapkan di situ. Bahkan ada Abi Hurairah yang pernah ditemukan muncul juga di dalam tafsir Al-Mizan. Jadi saya kira bukan hanya Syekh Tabatabai yang seperti itu ya, kita juga jujur melihat ya bahwa ulama-ulama termasuk Syekh Tasfiri sendiri juga kalau kita lihat makalahnya itu juga banyak memfootnote ulama-ulama Sunni. Nah, kita jangan membayangkan bahwa ulama Syiah atau komunitas Syiah itu seperti apa yang orang lain mungkin punya kepentingan tertentu menjelaskan tentang apa itu Syiah. Sehingga masyarakat kita di Indonesia ini pertama mungkin tidak menguasai bahasa Persia, bahasa Arabnya juga mungkin tidak banyak yang paham, lebih banyak paham bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kan konotasinya itu banyak berhadapan-hadapan dengan ulama Syiah, mungkin ya macam-macam lah sejarah itu. Tapi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya bahwa kita harus berterima kasih dengan hadirnya 27 tokoh yang terkemuka yang pernah lahir di dalam dunia Islam, itu kontribusinya tak terbayangkan. Ya, saya bisa bayangkan itu. Guru-gurunya Ibnu Rushd itu kan kebanyakan dari kawasan Iran itu dan sekitarnya. Pagi hari dia dokter spesialis bedah, Masya Allah. Kemudian di siang hari dia agak-agak jam 11 itu kalau kita lihat biografinya, dia seorang filosof, menulis syarahnya Plato itu kan nggak gampang itu. Bagaimana bisa membuat syarah kalau tidak memahami isinya kan? Dan juga Aristoteles dari dua mazhab di situ kan, mazhab Athena itu dia mampu memberikan satu memberikan klarifikasi. Saya bisa memahami siapa Plato, siapa Aristoteles itu melalui analisisnya Ibnu Rushd itu sendiri. Di sore hari dia, sebelum sampai ke situ juga itu bagaimana santunnya seorang Ibnu Rushd mengkritik buku gurunya, ya, Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah itu lalu dikantar dengan Tahafut yang ditulis Ibnu Rushd. Ya, itu sebetulnya kalau kita bawa ke dalam bahasa sekarang itu perang itu antara Imam Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, tetapi perperangan itu tidak terjadi. Yang ada adalah ada suatu komplementasi, saling memenuhi satu sama lain. Dengan segala respek kita terhadap Imam Al-Ghazali luar biasa, Tahafutul Falasifah itu memberikan warning terhadap kita terhadap filsafat, tapi juga tahafutnya Ibnu Rushd itu juga luar biasa. Bagaimana seorang Ibnu Rushd itu mampu meredam. Mungkin kalau kita baca Tahafutul Falasifah itu filosofi itu nggak ada gunanya lah gitu ya. Tapi begitu membaca bukunya Ibnu Rushd, subhanallah. Ya. Jadi seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Ya, dua-duanya, satu Al-Ghazalinya, sebelahnya itu adalah Ibnu Rushdnya. Jadi kita tidak perlu mempertentangkan sesuatu yang berbeda, karena itu bisa menjadi suatu kekayaan dan modal buat kita. Di sore hari dia menulis buku Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan mazhab yang paling komprehensif yang saya baca. Ya, itu luar biasa ya. Bukunya itu cuma 2 jilid kecil, Bidayatul Mujtahid, tapi seperti tidak ada satu tema yang tidak terungkap di dalam buku itu. Saya nggak tahu berapa buku fikih yang dibaca oleh seorang Ibnu Rushd. Lupa kalau kita tahu Ibnu Rushd itu yang menulis Bidayatul Mujtahid itu seorang dokter. Nah, di malam hari itu dia menulis sebuah buku lagi, Kitabul Hikmahnya itu kan buku tasawuf. Nggak pernah kebayang kalau kita itu membaca buku seorang dokter atau seorang filosof. Ya Allah, Ibnu Rushd itu di pagi hari dia dokter, agak siang dia filosof, sore dia fuqaha, mufti bahkan, dan di malam hari dia seorang sufi. 1000 tahun yang lampau lebih loh, belum ada komputer. Jadi ilmu apa yang digunakan oleh seorang Ibnu Rushd ini? Ya, saya percaya betul bahwa cara belajar itu bukan hanya
deduksi akal, ilmu usuli. Tapi kebanyakan di antara para ulama kita itu belajar dengan metodologi ilmu hudurinya itu. Jabir bin Hayyan itu ahli kimia, itu bukan mempunyai laboratorium yang canggih. Yang pertama kali dia buat itu adalah alkimia. Alkimia lah yang melahirkan kimia. Nah, apa perbedaan alkimia dan alkimia dan kimia itu? Ya saya kira baca bukunya lah. Jadi kalau orang tidak punya kekuatan baca buku yang secara teliti, jangan permukaan-permukaannya saja dibaca, tapi pendalaman itu. Saya nggak tahu tahapnya itu berapa kali saya khatamkan itu, walaupun kecil ya, tapi semakin saya baca sama dengan Fususul Hikamnya Ibnu Arabi itu. Saya belajar banyak kepada teman-teman. Saya baca kok setiap saat ada lain. Mata air yang tidak pernah kering. Itulah produk daripada ilmu huduri. Tapi kalau produk ilmu husuli itu baca ini udah kering, nggak ada lagi. Ya, itu berkah. Nah, salah satu perjuangan kita sekarang ini, bagaimana menghidupkan kembali ilmu laduni. Sudah hilang sekarang ini. Di perguruan tinggi epistemologi yang kita gunakan itu nggak laku, bahkan tidak lulus. Misalnya seorang penulis disertasi. Kamu lihat di mana ini? Saya tadi malam saya mimpi Bapak. Oh, kamu pasti nggak lulus. Kok dasarnya mimpi kan? Padahal kalau kita lihat dalam Quran, mimpi itu ada 5 macam kan. Ada al-hilm, ada manamat, ya kan? Ada ar-ru'yah, ada waqi'iyah, dan ada mukasyafah, ya kan? Jadi kalau mengingkari mimpi sebagai sebuah sumber ilmu pengetahuan, gugurlah hukumnya menyembelih kurban. Hewan kurban dikurban pada bulan apa, pada hari Idul Adha itu kan adalah dasarnya mimpi. Ini arafil manami an yatbuka fandur madza tara. Qala if'altu mar satajidi insyaallah. Jadi subhanallah. Seandainya bapaknya mengatakan ini arafil hilmi, jangan dulu mimpi setan kali atau bisikan-bisikan iblis. Tapi ini arafil manami, bukan ini arafil hilmi, bukan yang redaksi yang lain itu kan. Al-manamat dalam Quran itu pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kriterianya seperti itu. Maaf. Nah, terakhir saya ingin juga mengingatkan bahwa kita memerlukan tokoh atau orang-orang seperti Syekh Tahsiri ini. Saya nggak tahu bahwa teman-teman kami dari beberapa orang yang dari Saudi Arabia itu sampai ngangguk-ngangguk di sebelah saya itu. Padahal dia seorang, ya katakanlah Wahabi. Tapi kok bisa ngangguk-ngangguk? Saya nggak tahu ngangguknya maknanya apa, tapi saya kok melihat bahwa penampilan seorang sosok Syekh Tahsiri ini apa ya? Seperti yang sering dikatakan, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Yang bicara itu kalbunya, bukan mulutnya. Nah, kita kan gitu dia. Saya berdoanya itu bukan bilisanil maqal, tapi bilisanil hal. Bahkan mungkin bilisanil isti'dad. Ya. Kita harus hati-hati terhadap orang-orang yang punya jaringan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, saya ingin berterima kasih ya kepada teman-teman yang minta saya share dalam kesempatan ini ya. Saya seperti apa yang disampaikan Prof. Din bahwa sudah saatnya kita menyatu sesama umat Islam, tidak perlu ada lagi memperbesar sebuah perbedaan. Itu tidak pernah dicontohkan oleh ulama yang besar di masa lampau. Bagaimana seorang Imam Malik ya, terhadap muridnya, Masya Allah, itu dialektikanya itu tidak pernah ada semacam keretakan ya. Nah, saya ingin belajar banyak kepada semua para tokoh. Kita lihat juga ulama-ulama yang terdahulu, termasuk di Indonesia juga kita lihat bagaimana ulama kita itu saling menghormati satu sama lain, tetapi mazhabnya sangat berbeda satu sama lain. Tapi tidak pernah secara pribadi itu clash. Nah, kita begitu berbeda mazhab, pokoknya secara fisik pun juga berjarak. Itu saya kira bukan contoh yang baik. Ya. Akramul kafir, akramul hormatilah tamu akramul daif kalau karena kafiran ya kan.
Jadi ini laisal kufar, laisal kafir. Ini sesama umat Islam. Kenapa kita tidak bisa menghormati, menghargai? Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga hamba-Mu di bumi Indonesia ini senantiasa saling membuka satu sama lain untuk saling memahami satu sama lain. Ya Allah, kami tidak minta untuk dipersatukan satu sama lain, tapi kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah saling pengertian antara satu sama lain, sehingga kami akan menjadi seorang muslim, dan kami akan menjadi bangsa muslim yang besar di muka bumi ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Allahumma fatil aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.